Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bedah Buku, di mana saya Winanda Syahputri sebagai pengisi suara kali ini dan rekan saya Imawati Nur Halimah sebagai penyaji materi. Pada podcast kali ini, saya dan rekan saya membedah buku berjudul Muhammadiyah Berkemajuan, mengenai internasionalisasi gerakan Muhammadiyah. Pada buku ini dan pada bab ini menjelaskan mengenai Din Syamsuddin dan internasionalisasi Muhammadiyah. Makna internasionalisasi Muhammadiyah, Muhammadiyah melangkah ke dunia internasional, Muhammadiyah di Amerika Serikat, membaca Muhammadiyah melalui konferensi internasional, dan terakhir, renovasi jati diri Muhammadiyah. Yang pertama, apa sih hubungan Din Syamsuddin dan internasionalisasi? Sudah ada beberapa sarjana dari Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Australia yang mempromosikan gagasan ini dari para pemikir Indonesia ke tingkat global. Namun, apa yang mereka lakukan adalah suplemen, bukan langkah utama untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat dunia. Maka adanya kelemahan ini ditutupi oleh Din Syamsuddin dengan aktif dalam pertemuan internasional dan menjadi gerakan yang global. Adanya gerakan global ini, muncullah makna internasionalisasi Muhammadiyah. Di buku ini terdapat 3 makna. Makna pertama, pendirian PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di berbagai negara. Makna kedua, partisipasi dalam berbagai organisasi internasional dan luar negeri. Makna ketiga, menjalin hubungan akademik dengan berbagai institusi di luar negeri. Maka, Din Syamsuddin mempunyai hubungan dengan internasionalisasi. Dari makna ketiga itu, maka Muhammadiyah melangkah ke dunia internasional, IRCM, International Research Conference on Muhammad. Di Universitas Muhammadiyah Malang, konferensi di Malang menampilkan Muhammadiyah untuk melangkah ke tingkat global dan menunjukkan wajah Indonesia ke masyarakat dunia. Bahkan, Aziumardi menyebut ini merupakan konferensi terbesar di dunia yang membahas tentang organisasi Islam. Bahkan, ada Robert Hefner dari Boston University dan Merle Riplex dari Australian National University. Bahkan mereka berkali-kali menyampaikan apresiasi positifnya terhadap seluruh rangkaian perayaan 100 tahun Muhammadiyah dan IRCM. Dan bagaimana Muhammadiyah di Amerika Serikat? Setelah berdirinya PCIM di Amerika Serikat pada tahun 2005, di mana aktivitas yang dilakukan adalah muktamar kecil, melalui telekonferensi untuk membentuk kepengurusan baru dan membicarakan program PCIM Amerika Serikat. Di antara program yang dirancang untuk memperkenalkan Islam Indonesia, terutama Muhammadiyah, seperti melalui AAR, American Academy of Religion, dan MESA, Middle East Study Association. Hal ini dilakukan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Amerika ke Indonesia. Muncullah konferensi internasional untuk membaca Muhammadiyah atau IRCM. Konferensi internasional ini sangat berguna untuk melihat perkembangan studi Muhammadiyah yang selama 1 abad ini telah dilakukan oleh banyak sarjana, baik dalam negeri maupun luar negeri. Konferensi ini juga berfungsi membantu melihat atau memprediksi nasib, peran, dan posisi Muhammadiyah pada 100 tahun yang akan mendatang. Terakhir, mengenai renovasi jati diri Muhammadiyah. Dalam buku ini, saya menemukan pertanyaan, mengapa kajian tentang Muhammadiyah tidak seramai dulu pada tahun 1960-an atau 1970-an? Ketika banyak sarjana asing berbondong-bondong ke Muhammadiyah dan mengkaji organisasi ini. Maka IRCM menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa
Saat ini Muhammadiyah tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh para sarjana. Masih ada sarjana-sarjana asing yang tertarik meneliti Muhammadiyah atau masih banyak tema-tema kemuhammadiyahan yang mengundang daya tarik para sarjana untuk menelitinya, terutama mereka yang dari luar negeri. Banyak tema-tema kemuhammadiyahan yang mungkin tak terpikirkan oleh orang-orang Muhammadiyah yang akan dibahas pada konferensi ini. IRCM tentu sangat berguna untuk perkembangan Muhammadiyah dalam masa 100 tahun lewat dan juga bisa menjadi jendela untuk melihat kira-kira seperti apa nasib, posisi, dan peran organisasi ini dalam 100 tahun yang akan datang. Ada 8 sesi di IRCM ini, yaitu sejarah, filantropi, pendidikan, pembaruan, politik, isu perempuan, pemuda, dan radikalisme, dan Muhammadiyah Studies. Kelebihan dari buku ini, di mana penulis ingin memperluas sudut pandang pembaca mengenai Muhammadiyah di lingkup internasional. Dan di buku ini pula, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti untuk pembaca. Jadi, pembaca sangat tertarik untuk membaca buku ini karena mempunyai sampul yang menarik juga. Dan buku ini menjadi penting bagi mereka yang ingin mengetahui secara mendalam tentang perkembangan kontemporer organisasi Islam modern terbesar di Indonesia dan di dunia. Mengenai kekurangannya, adanya pengulangan penjelasan yang membuat pembaca merasakan deja vu, akhirnya membuat pembaca bosan. Sekian podcast hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.